Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eria Novitasari, NPM 1804042003, jurusan Ekonomi Syariah kelas F. Video ini dibuat untuk menjawab tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Perusahaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan bentuk-bentuk kepemilikan perusahaan. Kepemilikan perusahaan ini memiliki 4 bentuk, yaitu bentuk yang pertama perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah jenis perusahaan yang kepemilikannya itu dipegang oleh satu orang, dan di mana pemiliknya ini memiliki tanggung jawab tak terbatas atas harta perusahaannya. Nah, itu artinya pemilik perusahaan harus menanggung semua kerugian yang ada apabila perusahaannya mengalami kerugian. Dan bentuk yang kedua yaitu ada perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah bentuk bisnis di mana dua orang atau lebih yang bekerja sama menjalankan perusahaan ini untuk mendapatkan suatu profit. Dan bentuk yang ketiga yaitu bentuk perusahaan persekutuan komoditer, yaitu suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya. Nah, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab tak terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan ini. Dan bentuk yang keempat yaitu bentuk perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan adalah bisnis yang kepemilikannya ini dipegang oleh beberapa orang dan diawasi oleh dewan direktur. Soal yang kedua, jelaskan apa motivasi merger dari informasi di bawah ini. Nanti linknya aku taruh. Jawabannya yaitu membangun industri perbankan yang sehat, memiliki daya saing dan bisa memberikan kualitas layanan yang lebih baik, serta untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan ekonomi. Dan soal yang ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang etika bisnis. Etika bisnis merupakan studi yang telah dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana yang telah diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Dan yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility terhadap bisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan atau juga biasa disebut dengan CSR. Nah, mungkin untuk sebutan CSR ini masih sangat asing ya di kalangan pelaku usaha nasional. Dan CSR ini merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak secara etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi setempat ataupun masyarakat luas bersamaan dengan adanya peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh keluarganya. Dan selain itu juga CSR ini merupakan komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi seraya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawannya, dari keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Dan soal yang keempat yaitu ada pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit dan membutuhkan biaya yang besar. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan alasannya. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya kurang setuju ya dengan pernyataan di atas. Alasan saya tidak setuju karena menurut saya itu tidak merugikan.
Karena apabila tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan dengan baik dan benar, akan memberikan dampak yang positif bagi perusahaan, bagi lingkungan, bagi sumber daya manusia, bagi sumber daya alam, dan juga masyarakat sekitar ya. Justru kalau kita ingin perusahaan kita itu berumur panjang, maka TCR lah yang menjadi jawaban paling tepat. Tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut sebagai corporate social responsibility adalah sebuah konsep atau strategi yang menekan komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis dan memiliki rasa tanggung jawab yang sangat besar akan kesadaran dan kekhawatiran publik terhadap dampak perencanaan dan pelaksanaan operasional perusahaan pada lingkungan masyarakat. Nah, itu saja yang bisa saya jawab untuk pertanyaan-pertanyaan UTS ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.